Setiap Sabtu jam 5 sore di Good Morning Cafe tempat berkumpul Jakarta Taman Palem Lestari. Revival Bible Community hadir di sini. Dengar firman kuasanya nyata, dibimbing ke dalam iman yang benar. Doktrinal kuat taktis untuk jalan. Mari bergabung dan kita bertumbuh bersama. Pendeta Esa Soru membimbing kita, menguatkan iman setiap saat. Revival Bible Community, mari bertemu, kita diberkati. Dari seluruh kitab di dunia, baik kitab-kitab yang bersifat agama seperti kitab suci agama-agama, ataupun kitab-kitab atau buku-buku yang bersifat sekuler, itu tidak ada satu dokumen atau buku atau sumber yang ditulis lebih lama dari Alkitab. Karena waktu penulisan Alkitab itu sangat panjang. Itu mencakup sampai 1500 sampai 1600 tahun. Ya. Nah, coba saya menolong kita. Mari coba kita lihat penulisan Perjanjian Lama. Nah, penulisan Perjanjian Lama, kita misalnya mengenal kitab Taurat atau Pentateuk, 5 kitab Musa itu ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu diperkirakan ditulis itu tahun 1445 sampai 1405, atau kadang-kadang ada membulatkan 1500 sebelum Masehi. Artinya 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir itu kitab Kejadian ditulis. Ya. Selanjutnya ada kitab-kitab sejarah seperti Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja. Itu diperkirakan ditulis sekitar tahun 1400 sampai tahun 500 sebelum Masehi. Ya. Lalu ketiga ada kitab-kitab Mazmur dan Hikmat. Nah, kitab Mazmur sendiri itu ya ditulis oleh sejumlah orang dan itu diperkirakan sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dan kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung itu kira-kira dari tahun 970 sampai 930 sebelum Masehi. Lalu kitab Nabi-Nabi. Nabi-Nabi ini ada Nabi besar, Nabi kecil. Dan Nabi-Nabi ini mulai Nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Nabi-nabi kecil itu yang 12, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Mika, Nahum, dan seterusnya. Nah, keseluruhannya itu kira-kira ditulis mulai dari tahun 800 sampai tahun 400 sebelum Masehi. Jadi kalau saudara lihat ini semua data, ini kelihatannya dia mulai dari 1400. Kalau kita bulatkan ke atas 1500 sampai tahun 400. Berapa tahun ini? Ya. Kalau dari 1500 sampai 400 berapa tahun? Kalau sebelum Masehi itu kita hitungnya mundur ya. Karena itu angkanya dari besar ke kecil. Oke. Itu kira-kira memakan waktu yang sangat panjang. Lalu sekarang coba kita melihat Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Baru ini itu misalnya Injil-Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu antara tahun 50 sampai dengan tahun 90. Ya, dimulai dari Injil Markus yang pertama sampai Injil Yohanes yang terakhir menjelang kematian Rasul Yohanes sekitar akhir abad 1. Ya. Lalu kisah para rasul ini diperkirakan tahun 63 sampai tahun 70. Ya. Ada juga angka yang berbeda. Ada yang bilang sampai tahun 67 saja dengan kematiannya Rasul Paulus pada tahun 67 Masehi di Roma. Lalu surat-surat Paulus ini tergolong tua, ya. Mungkin dalam semua Alkitab Perjanjian Baru itu yang paling tua itu adalah surat-surat Paulus ini, ya. Jadi surat Paulus sudah muncul sebelum adanya Injil-Injil. Nah, itu diperkirakan tahun 50 bahkan bisa lebih rendah lagi sampai tahun 68 Masehi surat-surat Paulus ini. Selanjutnya ada surat-surat umum. Surat umum seperti Yakobus, surat-surat Petrus, surat-surat Yohanes, Yudas. Itu ditulis sekitar tahun 50 sampai tahun 90.
Dan terakhir adalah kitab Wahyu yang diperkirakan ditulis di tahun 595. Jadi kalau kita bulatkan di sana 1500. Lalu mulai abad 1 penulisan perjanjian baru kita bulatkan ke atas tahun 100. Maka total semua ya 1600 tahun. Tapi ada yang menarik, saudara. Tadi perjanjian lama dari 1500 dia stop di 400. Baru perjanjian baru 50 ke atas. Itu berarti dari tahun 300, 200, 100 itu kosong. Nah, ini namanya periode intertestamental. Ya. Jadi itu tahun 400. Ya. Nah, itu periode itu diperkirakan dari tahun 400 sampai dengan tahun 4 sebelum Masehi. Nah, itu disebut sebagai silent period, di mana tidak ada suara kenabian dan tidak ada penulisan-penulisan. Tapi, nah jadi kalau saudara buka Alkitab saudara kan habis Maleaki apa? Habis Maleaki apa? Matius ya? Di antara Maleaki dan Matius, kalau pegang di HP tidak ada, tapi kalau di Alkitab teks ada, yaitu satu lembaran kosong. Satu lembaran kosong itu 400 tahun. Dan 400 tahun itu ada banyak peristiwa yang terjadi, hanya tidak dicatat di dalam Alkitab. Tapi untungnya kita mempunyai sejumlah tulisan-tulisan yang namanya naskah-naskah intertestamental dan sebagian apokrif seperti 1 Makabe, 2 Makabe yang beberapa itu diterima oleh orang Katolik menjadi kitab Deuterokanonika, tapi tidak diterima oleh orang Protestan. Nah, tapi terlepas dari itu, kita bisa melihat naskah-naskah itu atau kitab-kitab itu sebagai sumber sejarah. Jadi saudara bisa lihat ya, misalnya di dalam Perjanjian Lama, kan ada Mesir berkuasa sebagai penguasa dunia, nanti digulingkan Asyur. Asyur berkuasa atas dunia. Lalu Asyur digulingkan oleh Babel. Nah, setelah itu Babel digulingkan oleh Media Persia. Seperti Raja Kores, Artasasta, ya, Darius. Itu raja-raja Persia. Berakhir di situ. Tiba-tiba masuk perjanjian baru, itu sudah penguasa dunia, sudah lain, yaitu Romawi. Dan bagaimana loncatan dari Persia meloncat ke Romawi? Ada apa yang terjadi di 400 tahun itu? Nah, itu persoalannya. Ada dua peristiwa penting di sana, yaitu munculnya kerajaan Yunani di bawah Alexander Agung dan munculnya Romawi. Saudara coba baca di dalam Perjanjian Lama, tidak pernah yang ada namanya pemungut cukai ya. Tiba-tiba masuk di dalam Perjanjian Baru ada pemungut cukai. Dari mana ini? Dari bahasa itu. Saudara baca di dalam Perjanjian Lama tidak pernah yang namanya orang Saduki, orang Selot, ya kan? Orang Farisi, nggak ada. Masuk di Perjanjian Baru, kok tiba-tiba muncul? Dari mana? Nah, itu punya akar sejarah di dalam 400 tahun yang mana tidak ada informasi apa-apa ini. Karena seperti saya bilang tadi, itu pengaruh Yunani. Ketika Yunani berkuasa, kebudayaan Yunani menguasai dunia, bagaimana tanggapan orang Yahudi terhadap budaya Yunani? Lalu muncul dua aliran. Aliran pertama itu adalah pro-Yunani. Ya, pro-Yunani, mereka menerima budaya Yunani. Nah, pemimpinnya namanya Sadok. Maka semua anak buahnya Sadok itu namanya Saduki. Nah, itu artinya mereka pro-Yunani. Sementara itu, ada grup yang anti-Yunani. Pisahkan diri dari Yunani. Peres, itu pisah. Dari Peres itu menjadi Farisi. Jadi orang Farisi adalah orang anti-Yunani. Sementara orang Saduki adalah orang yang pro-Yunani. Nanti itulah sebabnya kenapa orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Karena mereka pro-Yunani yang tidak percaya ada kebangkitan. Nah, jadi ada banyak peristiwa di dalam masa 400 tahun itu yang seandainya nanti kita perlu belajar khusus, kita akan belajar tentang masa intertestamental ini. Ya, tapi dengan demikian maka 1500 kita kalau hitung saja dengan masa intertestamental sampai dengan akhir abad 1 sekitar 1600 tahun Alkitab kita, 1500 sampai 1600 tahun. Kalau kita hitung satu generasi 40 tahun, maka kira-kira sampai 40 generasi Alkitab kita ditulis.
tidak ada satu kitab di dunia yang ditulis lebih lama dibanding Alkitab. Sekarang coba saudara lihat tabel ini. Ya, Islam dengan kitab suci Al-Qur'annya, durasi waktunya ditulis kira-kira 22 tahun. Hindu itu sekitar 1000 tahun. Ya. Buddha dengan Tripitaka-nya itu sekitar beberapa abad setelah wafatnya Buddha. Zoroaster itu abad 6, hanya 200 tahun. Sikhisme itu 239 tahun. Agama Baha'i ditulis satu periode, 1 tahun saja. Saudara lihat di sini, mungkin yang bisa menyaingi Alkitab cuma yang punya Hindu ini, yaitu 1000 tahun. Tapi Alkitab kita 1500 sampai 1600 tahun. Ini satu keunikan yang nanti kalau kita bandingkan dengan keunikan yang lain, itu menunjukkan superioritas Alkitab kita di atas yang lain. Setiap Sabtu jam 5 sore di Good Morning Cafe tempat berkumpul, Jakarta Taman Palem Lestari, Revival Bible Community hadir di sini. Dengar firman kuasanya nyata, dibimbing ke dalam iman yang benar, doktrinal kuat praktis untuk jalan. Mari bergabung dan kita bertumbuh bersama. Pendeta Esra Soru membimbing kita, menguatkan iman setiap saat. Revival Bible Community, mari bertemu, kita diberkati. Soru membimbing kita, menguatkan iman setiap saat. Revival Bible Community, mari bertemu, kita diberkati. Dengar firman kuasanya nyata, dibimbing ke dalam iman yang benar, doktrinal kuat praktis untuk jalan. Mari bergabung dan kita bertumbuh bersama. Pendeta Esra Soru membimbing kita, menguatkan iman setiap saat. Revival Bible Community, mari bertemu, kita diberkati. Pendeta Esra Soru membimbing kita, menguatkan iman setiap saat. Revival Bible Community, mari bertemu, kita diberkati. Kita diberkati.